Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, Nusantara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membacakan berita mengenai sidang gugatan perceraian yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta kepada suaminya, Kang Deddy Mulyadi. Sidang Deddy Mulyadi dan Ani Ratna Mustika, pengacara ajukan eksepsi dan sampaikan hal ini. Dilansir dari ayojakarta.com pada hari Rabu 14 Desember tahun 2022. Sidang perceraian antara Kang Deddy Mulyadi dan Ani Ratna Mustika hingga kini masih terus berlanjut. Agenda sidang cerai Deddy Mulyadi dan Ani Ratna Mustika kembali digelar pada Rabu 14 Desember tahun 2022 di Pengadilan Agama Purwakarta. Dalam persidangan, Deddy Mulyadi dan Ani Ratna Mustika, pengacara pihak Deddy Mulyadi menyampaikan jika ada suatu permintaan. Dilansir dari ayojakarta.com dari kanal YouTube. Dilansir dari ayojakarta.com, pengacara Deddy Mulyadi yakni Kang Agus Supriyatna menyampaikan mengenai permintaan pemindahan tempat persidangan. Deddy Mulyadi mengajukan pemindahan tempat sidang ke Pengadilan Agama Subang. Tadi sudah mengajukan bukti keberadaan Pak Deddy di Subang. Kemudian pihak Ambu Ane juga mengajukan bukti surat izin dari gubernur sama KTP, kata Agus. Jadi ditunda untuk mempelajari keputusan SELA di minggu depan. Apakah hakim akan tetap bersidang di Pengadilan Agama Purwakarta atau kemudian hakim memutuskan perkara harus dilakukan di Subang, sambung Agus. Kemudian Agus menyampaikan jika pada hari ini ia mengajukan eksepsi. Agus menerangkan mengenai kewenangan relatif dan mutlak dalam suatu perkara. Kami mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, kewenangan relatif. Kalau kewenangan mutlaknya kan memang di Pengadilan Agama, tetapi kewenangan relatifnya apakah Pengadilan Agama Purwakarta atau Pengadilan Agama Subang, itu yang kita eksepsi, terangnya. Jawaban dari pihak penggugat itu sudah disampaikan. Terus tadi kemudian acaranya menyerahkan alat bukti tentang eksepsi, kemudian mudah-mudahan minggu depan keputusan tambahnya. Lebih lanjut, Agus menerangkan agenda pada hari ini baik pihak tergugat maupun penggugat hanya menyerahkan alat bukti. Agus memaparkan jika keputusan akan diketahui pada minggu depan. Hari ini cuma menyampaikan alat bukti baik dari kami sebagai pemohon eksepsi maupun dari penggugat yang kemudian menyampaikan sama-sama menyampaikan alat bukti. Nanti keputusannya minggu depan, paparnya. Nah, itu mengenai sidang Kang Deddy dan Ambu Ani Ratna Mustika melalui kuasa hukumnya Agus Supriyatna. Mari kita saksikan berikut video yang disampaikan oleh Kang Agus Supriyatna, kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi. Tadi sudah mengajukan bukti keberadaan Pak Bupati di Subang, kemudian pihak Bu Ani juga mengajukan bukti surat izin dari gubernur sama KTP. Jadi ditunda untuk mempelajari putusan SELA di minggu depan. Putusan SELA, apakah hakim akan tetap bersidang di Pengadilan Agama Purwakarta atau kemudian hakim memutuskan perkara harus dilakukan di Subang. Selanjutnya kami mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, kewenangan relatif. Kalau kewenangan mutlaknya kan memang di Pengadilan Agama, tetapi kewenangan relatifnya apakah Pengadilan Agama Purwakarta atau Pengadilan Agama Subang, itu yang kita eksepsi. Jawaban dari pihak penggugat Ibu Ani sudah disampaikan. Terus kemudian tadi acaranya menyerahkan alat bukti tentang eksepsi. Mudah-mudahan minggu depan putusan. Ya. Tadi kan hari ini kan cuma sanggahan terkait. Oh enggak, hari ini cuman menyampaikan alat bukti baik dari kami sebagai pemohon eksepsi maupun dari penggugat yang kemudian menyampaikan, sama-sama menyampaikan alat bukti. Nah, nanti putusannya minggu depan. Oke, siap ya kan? Siap. Kantor itu. Oke, siap.
Persidangan gugatan cerai Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika terhadap suaminya Kang Deddy Mulyadi tetap dilanjutkan di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Hal itu diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Ambu Ane kali ini hadir di persidangan mengaku bahagia dengan ketegasan Majelis Hakim di persidangan. Ambu atau sapaan akrab Bupati Purwakarta pun mengapresiasi tinggi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Mari kita saksikan video ataupun keterangan pers dari Ambu Ane Ratna Mustika selaku Bupati Purwakarta. Ya, alhamdulillah hari ini lancar. Tadi Yang Mulia Pak Hakim sudah memutuskan bahwa eksepsi dari tergugat itu ditolak untuk melanjutkan persidangan di Pengadilan Agama ke Pengadilan Agama ya. Jadi tetap perkara akan dilanjutkan di Pengadilan Agama Purwakarta. Petugas jaga akan masuk ruang sidang utama. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap ketegasan daripada Majelis Hakim, gitu ya, atas catatan-catatan yang kami sampaikan. Jadi ada beberapa inkonsisten agenda yang kemudian berbagai macam alasan dari pihak tergugat itu kemudian menyebabkan beberapa agenda ini jadi molor, gitu ya, jadi berkepanjangan. Tadi Yang Mulia Hakim mengingatkan kepada lawyer kalau satu tidak bisa, kan mereka dua tuh bayarnya, gitu ya. Beda dengan saya hanya ditemani sama Bu Haji satu. Kalau mereka lawyernya dua, jadi seharusnya agenda yang sudah ditetapkan tidak kemudian diundur karena alasan ketidakhadiran pihak tergugat atau pengacaranya. Karena pengacaranya dua, itu meminta kalau satu tidak bisa, satu hadir, gitu ya. Itu sudah diingatkan. Mengacu kepada prinsip pengadilan itu cepat, sederhana dan biaya ringan. Gitu. Jadi karena kan pengadilan ini bukan hanya mengurusi perceraian satu perkara saja yang ini, tapi masih banyak perkara yang lain, gitu kan, dan jumlahnya itu banyak. Gitu. Jadi tadi Majelis Hakim meminta komitmen dari semua pihak, termasuk dari kita, terutama adalah dari pihak tergugat, untuk berkomitmen terhadap agenda yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu proses peradilan, terutama adalah agenda hakim yang memang begitu padat dari PA Pengadilan Purwakarta. Untuk kedepannya gimana persidangan ini? Nah, persidangan dilanjutkan tanggal 28 Desember, yaitu detik ya. Dari pihak tergugat, kita berharap mereka datang. Tadi Hakim menyampaikan tolong datang, walaupun misalkan dari hukum acara ya, hukum acara itu misalkan dibolehkan, tapi tadi kalau mengacu kepada prinsip peradilan, seharusnya sih agenda yang sudah ditetapkan ya berkomitmen saja. Kalau misalkan